Cerita ini berpusat pada seorang perawat bernama Miranda, yang diperankan oleh Rosamund Pike, yang diperkaos oleh orang asing, yang diperankan oleh Shiloh Fernandez. Setelah kejadian itu, Miranda mencari balas dendam, yang mengarah pada kejadian yang tak terduga saat dia menyelidiki psikologi penyerangnya. Miranda Wells bekerja sebagai perawat di unit perawatan intensif ICU. Dia memiliki mimpi besar untuk pindah ke departemen bedah. Namun, teman kerjanya, Nancy, tidak mengerti keinginannya ini. Menurut Nancy, membantu operasi itu sangat melelahkan. Di tengah kesibukannya, Miranda merasa sedih karena salah satu pasiennya meninggal hari ini. Dia selalu merasakan kehilangan setiap pasien dengan sangat dalam. Yang aneh, anak pasien tersebut tidak menunjukkan kesedihan atas kematian ibunya. Padahal, pemuda itu telah merawat ibunya selama beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat Miranda bertanya-tanya, apa yang ada di pikiran anak itu. Setelah hari yang berat di ICU, Miranda memutuskan untuk pergi kencan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Teman kerjanya, Nancy, tentu saja penasaran ingin tahu detailnya. Miranda berjanji untuk menceritakan semuanya nanti setelah kerja. Sebelum kencan, Miranda mampir ke laundry untuk mengambil gaunnya. Saat ingin menandatangani struk, pulpennya tiba-tiba tidak mau menulis. Miranda panik karena secara psikologis dia tidak suka menggunakan pulpen orang lain. Tapi kali ini dia harus mengatasi dirinya sendiri agar kencannya tidak tertunda. Setelah kencannya, Miranda mengunjungi ayahnya. Namun, anjing agresif milik ayahnya malah merusak gaun barunya. Kesal tapi berusaha tenang, Miranda dan ayahnya pergi ke kafe untuk ngemil dan menenangkan diri. Saat itu, Miranda sedang berencana membeli rumah baru. Ayahnya, yang ingin memastikan putrinya tidak ditipu, meminta Miranda untuk menceritakan detail agen properti yang akan mereka temui. Tiba-tiba, Miranda harus ke toilet. Saat kembali, dia melihat seorang pelayan yang dikenalnya masuk ke kafe dan mengatakan bahwa ada seseorang yang merasa tidak enak badan. Sebagai perawat yang sigap, Miranda langsung berlari untuk membantu. Namun, dalam perjalanannya, dia bertabrakan dengan seorang pria di tengah jalan. Tanpa panik, Miranda segera memeriksa pria tersebut dan menemukan dia kesulitan bernapas. Dengan keahliannya sebagai perawat, Miranda berhasil menyelamatkan nyawa pria itu. Setelah melihat-lihat rumah baru, Miranda merasa antusias dan bahagia. Di rumah lamanya, dia mengisi waktu luangnya dengan hobi membuat kue. Keahliannya ini dibuktikan saat dia menghadiri pesta bersama teman-temannya. Miranda membawa kue buatannya sendiri yang disukai semua orang. Di tengah keceriaan, teman Miranda, Darlene, menanyakan kapan dia akan kencan dengan Kevin, rekan kerja suaminya. Miranda berjanji kencan itu akan segera terjadi. Keesokan harinya, Miranda sedang bersantai di rumah sambil merawat kakinya. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di luar. Dengan penuh harap, Miranda membuka pintu dan melihat seorang pria yang dia kira Kevin. Di teras, ada sebuah paket yang tampaknya ditinggalkan oleh Kevin. Tanpa ragu, Miranda mempersilakan pria itu masuk dan memintanya untuk menunggu karena dia ingin berganti pakaian terlebih dahulu. Namun, harapan Miranda pupus seketika saat dia menyadari bahwa pria itu bukan Kevin. Keterkejutannya semakin bertambah saat pria itu melakukan tindakan yang tidak dapat diterima terhadapnya. Miranda berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Setelah kejadian mengerikan itu, Kevin datang dengan membawa bunga dan segera menghubungi polisi. Sirene mobil polisi terdengar, membuat pria penyerang panik dan melarikan diri. Kevin menjelaskan kepada petugas bahwa dia tidak pernah merencanakan kencan buta dengan Miranda dan hanya ingin memastikan Miranda baik-baik saja. Miranda sendiri dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan medis intensif. Ahli forensik mendokumentasikan semua memar di tubuh Miranda, dan dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kesehatannya. Saat ditanya apakah dia mengenal pria yang menyerangnya, Miranda teringat pernah melihatnya di kafe kemarin. Di sisi lain, William Finn, yang seharusnya sedang cuti, memutuskan pergi bekerja dengan harapan bosnya akan membayarnya di muka. Namun, alih-alih mendapatkan gaji, William justru ditunggu oleh polisi. Sementara Mitchell setia menemani Miranda di ruang rawat, seorang detektif datang untuk mewawancarai korban dan mengumpulkan informasi. Di kantor polisi, William menjalani pemeriksaan sidik jari dan proses investigasi. Keesokan harinya, ayah Miranda datang mengunjungi putrinya di rumah tempat kejadian mengerikan itu terjadi. Melihat Miranda yang masih trauma, Mitchell hampir tidak bisa menahan emosinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Miranda akhirnya diizinkan untuk kembali ke rumah. Namun, dia mengalami depresi dan memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu. Situasi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa Miranda tidak dapat menjual rumah lamanya.
Trauma yang terjadi di sana membuat orang-orang enggan untuk membelinya. Seorang agen properti menyarankan Miranda untuk menanam banyak mawar di taman rumah agar dapat meningkatkan citra dan menarik pembeli. Di tengah masa pemulihannya, Mitchell sering mengunjunginya. Dengan dukungan dan pengertian Mitchell, Miranda akhirnya mengumpulkan keberanian untuk kembali hidup mandiri dan tidak lagi tinggal bersama ayahnya. Tentu saja, mereka berdua menyadari bahwa ide menanam mawar untuk meningkatkan citra rumah Miranda adalah hal yang sia-sia dan tidak akan menyelesaikan masalah. Ayah Miranda berusaha mengalihkan perhatian putrinya dengan mengajaknya ke bioskop, tetapi Miranda belum siap untuk menikmati hiburan saat itu. Meskipun trauma masih membekas, Miranda memutuskan untuk kembali bekerja. Namun, akibat dari kejadian traumatis itu, tangannya sering gemetar dan membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas yang dulu mudah baginya. Miranda merasa lelah secara mental dan fisik, dan tidak mampu lagi menikmati hidupnya seperti dulu. Rekan-rekan kerjanya di rumah sakit memberikan dukungan moral dan menyambut transfernya ke departemen bedah dengan hadiah. Miranda mencoba kembali pada hobinya, yaitu menghias kue, tetapi trauma dan rasa cemas membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dan menghasilkan karya yang indah seperti dulu. Suatu hari, Kepala Unit Perawatan Intensif ICU mencatat bahwa Miranda menunjukkan kurangnya fokus dalam pekerjaannya. Miranda menjelaskan bahwa dia telah berubah pikiran dan tidak ingin lagi pindah ke departemen bedah. Kepala unit itu tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, mengingat usaha dan ketekunan Miranda selama ini untuk mencapai tujuannya. Tekanan dan trauma yang dialami Miranda semakin parah. Dia menjadi gugup dan semakin sulit baginya untuk berhubungan dengan orang lain. Sikapnya yang dulunya sopan dan diplomatis berubah menjadi kasar dan mudah marah. Gangguan tidur juga menghantui Miranda, membuatnya merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hari di mana Miranda diserang menjadi titik balik dalam hidupnya. Kejadian traumatis itu membagi hidupnya menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Kehilangan rasa aman dan kepercayaan diri membuat Miranda sulit untuk kembali menjalani kehidupan normal. Suatu pagi, Miranda memutuskan untuk menulis surat kepada William di penjara. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Miranda merasakan kelegaan. Nancy, sahabatnya, melihat perubahan positif pada Miranda dan senang melihatnya tersenyum kembali. Namun, kekecewaan kembali menghampiri Miranda ketika suratnya dikembalikan ke pengirim. Miranda merasa frustrasi dan bingung. Meskipun begitu, Miranda tidak menyerah. Dia bangkit dengan semangat baru dan memutuskan untuk merenovasi rumahnya sebagai upaya untuk menyembuhkan diri dan melupakan mimpi buruk yang dialaminya. Ayahnya dengan senang hati membantu Miranda dalam proyek ini. Namun, nasib buruk kembali menimpa Miranda. Suratnya kepada William dikembalikan lagi ke pengirim. Situasi ini semakin menambah rasa frustrasi dan keputusasaan Miranda. Suatu hari, ketika Miranda sedang bekerja, dia menerima telepon dari ayahnya yang memberitahukan bahwa anjing kesayangannya, Benny, sakit. Miranda terkejut karena dia tahu Benny adalah anjing yang agresif, tapi dia berhasil menenangkannya dengan memberikan camilan. Biasanya setelah bekerja, Miranda menghabiskan waktu sendirian, tapi malam itu berbeda karena dia akhirnya mendapat balasan surat dari William yang dipenjara. Miranda pun memutuskan untuk mengunjunginya. Selama di penjara, William telah berubah penampilannya. Dia ingin tahu mengapa Miranda ingin menemuinya. Miranda sendiri tidak yakin mengapa dia datang, mungkin dia hanya ingin menghadapi ketakutannya. William meminta maaf padanya atas kesalahannya di masa lalu dan mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal. Tanpa disangka, Miranda bertanya kepada William apakah makanannya enak di penjara. Pertanyaan ini membuat William bingung. Setelah pertemuannya dengan Ben, Miranda dilanda perasaan campur aduk. Meskipun ada sedikit keraguan, dia lebih condong ke arah pengalaman positif. Miranda berhasil mendapatkan kepercayaan penuh Ben, yang mengejutkan ayahnya. Tak lama setelah menerima surat dari William, Miranda kembali mengunjunginya di penjara. Pertemuan mereka mendalami percakapan yang menyenangkan dan penuh canda tawa. Saat Miranda bertanya tentang keahlian William, dia menjawab bahwa sejak kecil dia senang memperbaiki berbagai hal. William merasa keahliannya ini memiliki kesamaan dengan pekerjaan Miranda di rumah sakit. Miranda sering merawat Ben ketika ayahnya bekerja. Ben adalah anjing tua yang sangat disayangi Mitchell. Kedekatan mereka membuat Mitchell sangat khawatir ketika Ben sakit. Miranda telah mempersiapkan diri dengan matang untuk kencannya dengan William. Namun, harapannya pupus ketika penjaga penjara menyampaikan bahwa William tidak dapat hadir hari itu. Kekecewaan Miranda semakin bertambah. Ketika Randy, teman sel kamar William, mulai melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan terhadapnya. Ucapan Randy memicu kemarahan William, yang tidak mengetahui bahwa Miranda adalah wanita yang menjadi penyebab dia di penjara. Pada pertemuan berikutnya,
William memberitahu Miranda bahwa dia tidak diizinkan untuk bertemu dengannya kali terakhir karena hukuman dia ditempatkan dalam sel isolasi karena perkelahian. Awalnya Miranda marah karena kehilangan hampir 2 jam waktu perjalanan karena William, tetapi sekarang tampaknya dia penuh kasihan. Natal tiba dan Miranda menghabiskan waktu dengan ayahnya dan Ben. Di tempat lain, secara diam-diam dari para penjaga, William menghajar rekan satu selnya. William tidak suka ketika Randy menyentuh barang-barangnya tanpa izin, termasuk surat dan kartu pos dari Miranda. Hari berikutnya, Miranda dan William saling berbagi bahwa Miranda kehilangan ibunya pada usia muda, dan ayahnya adalah satu-satunya orang dekatnya. William juga mengatakan bahwa dia kehilangan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Miranda percaya bahwa tidak pernah terlambat untuk berubah. Suatu hari, selama kencan lain, Miranda menyadari bahwa William gugup. Dia mengakui bahwa dia akan segera dibebaskan dengan syarat. Ini membuat Miranda terkejut. William mengatakan bahwa dia akan merindukan pertemuan mereka, tetapi dia akan mengerti jika Miranda tidak lagi ingin melihatnya. Miranda memiliki perasaan campur aduk. William mengatakan bahwa jika dia bisa mengubah waktu, dia tidak akan pernah melakukan tindakan mengerikan itu. Sekarang, yang diinginkan William hanyalah membuat segalanya benar. Kemudian, setelah menerima telepon dari ayahnya, Miranda mendengar berita mengerikan, Benny telah meninggal. Mitchell hancur karena Benny adalah sahabatnya yang terbaik. Bagian paling sedih adalah bahwa Miranda baru saja menjadi teman Benny. Miranda membantu ayahnya mengubur hewan peliharaan itu di halaman belakang dan memesan makanan dari restoran Cina. Mitchell mengakui bahwa dia merasa bersalah karena tidak menghabiskan cukup waktu dengan keluarganya sebelumnya. Namun, Miranda tidak menyalahkan ayahnya karena dia bekerja sangat keras untuk memberi nafkah bagi dirinya dan ibunya. William bersiap-siap untuk dibebaskan. Tampak Randy yang takut pada William yang sangat menantikan momen ini. Liburan semakin dekat, namun berbeda dengan rekan kerjanya, Miranda tidak ingin pergi berlibur. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan renovasi di rumahnya. Suatu hari, Miranda menerima bunga di tempat kerja. Rekan kerjanya yang penasaran bertanya siapa pengirimnya. Miranda berbohong dengan mengatakan bahwa bunga itu dari ayahnya, padahal sebenarnya bunga itu dari William. Meskipun terus berkomunikasi melalui telepon, Miranda dan William belum bertemu secara langsung sejak pertemuan terakhir mereka. Miranda masih ragu apakah dia siap untuk bertemu William kembali. Miranda ingin merahasiakan hubungannya dengan William dari orang lain. Namun, William tidak bisa lagi menahan diri dan suatu hari datang ke rumahnya. Miranda terkejut dan bingung, namun berusaha untuk tenang. William menjelaskan bahwa dia hanya ingin memperbaiki hubungan mereka. Sejak saat itu, William mulai membantu Miranda dengan renovasi rumahnya. Mereka tampak telah melupakan masa lalu dan kembali menjalin hubungan yang harmonis. Namun, kebahagiaan mereka terancam saat William datang ke toko Mitchell untuk membeli cat. Mitchell langsung merasa sakit hati saat melihat William dan terus memperhatikannya, meskipun William tidak mengenalinya. Ketika pria itu pergi, Mitchell menyadari bahwa William membeli cat yang sama dengan yang ada di teras Miranda. Kecurigaannya semakin kuat dan dia segera pergi menemui putrinya untuk menuntut penjelasan. Miranda menjelaskan bahwa dia ingin memberi William kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dia tidak ingin hidupnya terjebak dalam kebencian dan ingin terus maju. Namun, Mitchell menolak untuk memahami dan menerima keputusan Miranda. Dia masih dihantui oleh masa lalu William dan tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Pada malam hari, Miranda menerima telepon dari William. Dia menanyakan mengapa William tidak datang ke rumahnya seperti yang direncanakan. William menjelaskan bahwa dia melihat ayah Miranda di dekat rumahnya. Kejadian ini membuatnya takut dan berpikir bahwa mereka mungkin harus berhenti berkomunikasi untuk sementara waktu. Hari berikutnya, William benar-benar datang ke rumah Miranda. Miranda menawarkan segelas minuman lemon. Tak lama, William merasakan sakit dan meminta izin untuk ke kamar mandi. Miranda, dengan sigap, membukakan pintu. Tak disangka, William pingsan sesaat setelah memasuki rumah. Ketika William tersadar, dia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur. Miranda, dengan gaun yang sama yang dia rencanakan untuk kencan dengan Kevin di hari naas itu, berada di sisinya, berpura-pura merawatnya. Namun, William tak mudah dibohongi. Di tengah kepanikannya, William tersadar bahwa semua ini adalah jebakan balas dendam. Miranda mengakui dengan penuh kebencian bahwa dia telah mencampurkan anti beku ke dalam minuman lemon William, sama seperti yang dia lakukan pada hewan peliharaan ayahnya, Ben. William memohon pengampunan, menegaskan bahwa tugasnya adalah menyelamatkan nyawa, bukan merenggutnya. Namun, Miranda tak peduli. Hari ini, William adalah pasien spesialnya. Dia menyuntikkan anestesi ke William, dan ketika William bangun, Miranda dengan sinis menawarkannya air putih. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. William,
yang menyadari dirinya terjebak di ruang bawah tanah Miranda, mulai berteriak minta tolong. Miranda bergegas ke pintu dan mendapati seorang kurir mengantarkan paket. Dengan tenang, dia menerima paket itu, sebuah kotak berisi pulpen. Sambil menunjukkan kepada William, dia sangat panik dan berkata bahwa dia telah kehilangan lengannya. Tawa menyeramkan Miranda menggema di ruangan saat William menjerit ketakutan. Inilah balas dendam Miranda atas trauma psikologis dan tremor yang dialaminya atas perlakuan William terhadapnya pada awal film. William tak berdaya di hadapan kekejaman Miranda. Penampilannya yang menipu tak mencerminkan jiwa jahatnya. Miranda membuka tas William dengan rasa penasaran. Di dalamnya, dia menemukan apa yang dia cari, bukti bahwa William mengharapkan lebih dari sekadar kedatangannya di rumah. Miranda tercengang. Mungkinkah dia begitu naif, mengira Miranda telah memaafkannya? Kenyataannya jauh lebih pahit. Miranda tidak hanya kehilangan William, tapi juga harga dirinya. Dia merasa direnggut dari apa yang membuatnya menjadi wanita. William, dengan tindakannya, telah menghancurkan Miranda secara utuh. Di tengah keputusasaan, William berteriak, berusaha mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Tapi Miranda sudah tahu, dia telah memenangkan pertarungan terakhir mereka. Film ini diakhiri dengan adegan Miranda mengunjungi ayahnya. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa William tidak akan pernah datang. Kata-kata Miranda penuh dengan penyesalan dan rasa kehilangan. Dia telah kehilangan cinta dan harga dirinya, dan masa depannya tampak suram.